Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Heliana dari SDN Pasir Mulia 2, TGP Angkatan 6, Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Refleksi pembelajaran model 4P, yaitu dari peristiwa, perasaan, penerapan, dan pembelajaran. Peristiwa yang sangat berkesan buat saya yaitu bagaimana mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dengan semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perasaan di sini setelah saya memahami materi yaitu tertantang untuk mewujudkan sesuai dengan kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan yang sesuai dengan sifat bawaan, kondisi, keadaan, dan lingkungan anak hidup. Kodrat zaman yaitu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman. Pendidikan yang sesuai kodrat anak dapat terwujud ketika kita sebagai guru sudah mampu menuntun, membimbing anak sesuai dengan tahap perkembangan anak, yaitu periode wiraga, wiraga wirama, dan wirama. Kita sebagai pendidik harus mampu mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak juga harus memperhatikan kebutuhan dasar anak sebagai manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan yang kelima yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Penerapan. Pendidikan yang berpihak pada murid diterapkan sesuai dengan semboyan Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tutpuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Seperti diagram gunung es, bagaimana kebiasaan anak berpikir sesuai cara kerja otaknya terbentuk dari lingkungan dia hidup. Dengan menerapkan pola berpikir strategis dan menguatkan lingkungan pengaruh, kita sebagai pendidik yang berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, maka akan menerapkan pengaruh pada murid kita, rekan kita, dan lingkungan sekolah. Dengan membangun relasi, berkomunikasi, berkolaborasi, maka akan terlihat kontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kekuatan kodratnya. Contoh penerapan di sekolah, bagaimana menerapkan pendidikan yang sesuai kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pembelajaran. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif.
Profil pelajar Pancasila ini juga tidak harus diajarkan dalam mata pelajaran khusus, namun memang harus diajarkan secara eksplisit, juga terintegrasi dalam muatan pembelajaran. Peran pendidik yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila ini adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Ketika seorang pendidik menghidupi profil ini, maka akan lebih mudah bagi murid untuk mengikutinya. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan profil ini pasti akan dilihat dan dipelajari oleh para muridnya. Profil pelajar Pancasila, di sini ada yang menerapkan kegiatan religi, ya, kebiasaan, kemudian nasionalisme, budi pekerti, mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai kekuatan kodrat anak dengan profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika kita menerapkan nilai dan peran guru penggerak ketika berada di kelas dengan murid, dengan rekan guru di sekolah, dan kelompok komunitas praktisi. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak, 1 berpihak pada murid, 2 mandiri, 3 reflektif, 4 kolaboratif, 5 inovatif. Sedangkan peran guru penggerak sendiri ada 5 sama. Yang pertama pemimpin pembelajaran, yang kedua coach bagi guru lain, 3 pendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima penggerak komunitas praktisi. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.